Ibu dosen, selamat sore. Selanjutnya semua peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada sore ini. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan dari saya, langsung saja saya bacakan untuk urutan acaranya kita pada sore hari ini ya. Oke, ini ada 3 sesi, di mana yang pertama adalah penjelasan atau pemaparan tentang kampus Indodaya Sufana atau IDS Digital College oleh tim admission. Kemudian acara inti kita yaitu presentasi dari Ibu Dina, dan terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi teman-teman peserta webinar silahkan bertanya jika memang ada hal-hal yang belum dipahami. Oke, baik, kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu penjelasan atau pemaparan tentang kampus Indodaya Sufana atau IDS Digital College oleh tim admission, yaitu Kak Helen. Kepada Kak Helen dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Yetin atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman. Baik, saya mulai untuk presentasinya IDS Digital College atau STIMIC Indodaya Sufana. Jadi IDS Digital College ini berfokus pada teknologi dan juga startup. IDS Digital College merupakan sekolah tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer Indodaya Sufana atau IDS Digital College yang merupakan institusi pendidikan formal jenjang strata 1 atau S1 yang dirancang sesuai dengan industri kreatif dan juga startup digital. Nah, untuk profil dari founder ataupun pendiri IDS Digital College, yang pertama ada Bapak Andi Budiman selaku Ketua Pembina Yayasan. Bapak Andi Budiman merupakan founder dari Paragon Pictures, IdeoWorks, IdeoSource, dan juga IdeoSource Entertainment. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak William Henley selaku Ketua Dewan Penyantun Yayasan dan juga merupakan founder dari Indo Sterling Capital sejak tahun 2011. Dan terakhir ada Bapak Stephen Ang selaku Ketua Pengurus Yayasan dan juga merupakan pendiri dari Imago atau Sekolah Periklanan Advertising dan merupakan sekolah advertising terbaik di Asia Tenggara sejak tahun 2002. Kemudian profil dari dosen IDS Digital College. Yang pertama ada Ibu Irina Hasian selaku Ketua STIMIC IDS Digital College dan juga ada Bapak Rifki Kurniawan selaku Ketua Prodi Teknik Informatika dan selanjutnya ada Bapak Dedi Hidayat selaku Ketua Prodi Sistem Informasi dan juga dosen inti kami yaitu dosen Teknik Informatika yaitu Bapak Sutrisno yang merupakan AVP Product Development atau O2O dari Blibli.com. Kemudian dosen Teknik Informatika yang juga CEO dari G2 Academy Bapak Ferry Sutanto. Kemudian dosen dari Sistem Informasi yaitu merupakan CEO juga dari Actizo Coding, Bapak Budi Chang. Kemudian dosen Sistem Informasi selanjutnya yaitu CEO Kapital Akal Karnuswantara yaitu Bapak George. Kemudian ada Ibu Arinda Arif dan merupakan dosen Sistem Informasi ataupun Business Intelligence Data dari Gojek. Dan juga ada beberapa dosen tamu lainnya dari universitas-universitas dari Indonesia maupun mancanegara. Mengapa harus berkuliah di IDS Digital College? Yang pertama, kurikulumnya berbasis startup. Jadi kurikulum kami berfokus pada jurusan cyber security dan juga software engineering yang berbasis kebutuhan startup. Dan juga kelasnya hybrid, jadi kombinasi dari kelas tatap muka dan juga online. Kemudian proyeknya berbasis startup, jadi mahasiswa membuat tugas dan juga proyek sesuai dengan kebutuhan industri digital yang berbasis dunia startup. Kemudian magang di industri digital startup, jadi magang di industri startup selama 2 semester dengan mendapatkan maksimum 20 kredit. Kemudian program kampus merdeka, jadi mahasiswa bisa belajar di kampus lain dan mendapatkan maksimum 20 kredit. Dan juga dosennya dari kalangan akademisi dan juga startup, jadi kelasnya diajarkan langsung oleh pengajar akademisi maupun dari startup IT. Kemudian kami juga berafiliasi dengan startup dan juga perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi di startup. Kemudian kami juga menyediakan program beasiswa, jadi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa melalui program Kartu Indonesia Pintar dan juga uang kuliah tunggal. Kemudian sertifikasi industri, jadi mahasiswa mendapatkan sertifikasi profesi dari industri. Nah, kami juga bekerja sama dengan IDS, International Design School, yang merupakan sister company kami, yang berfokus pada bidang animasi, kreatif, dan juga film. Kami juga bekerja sama dengan G2 Academy, BNSP, Bineka, Inixindo, Tokopedia, IDWorks.id, eCampus, dan juga Nettrain.
Nah, manfaat untuk perusahaan dan karyawan yang pertama peningkatan skill talent, kemudian mengkombinasikan pengalaman kerja dan kuliah formal dalam jangka waktu 4 tahun, kurikulum yang berbasis industri dan juga jam perkuliahan dimulai dari jam 17.30 sampai 21 WIB dan juga di weekend. Nah, untuk program studi kami berfokus di cyber security dan juga software engineering. Nah, untuk mata kuliah cyber security, materi yang akan dipelajari seperti intro to cyber security, digital forensic, vulnerabilities dan threat analysis, cyber law and security policy, information assurance. Dan untuk karir di bidang cyber security sendiri seperti cyber security consultant, network engineer, digital forensics analyst, information security analyst, dan juga programmer. Kemudian untuk software engineering, materi yang akan dipelajari seperti software engineering, business analytics, human-computer interaction, Internet of Things system, embedded system. Nah, untuk karir di bidang software engineering sendiri seperti programmer, system analyst, system architect, software architect, project manager, dan mobile and web application developer. Nah, ini merupakan testimoni dari alumni IDS Digital College, dari Bayu Adi Wibowo yang saat ini sudah bekerja sebagai senior web developer di Studio JS Australia. Kampusnya homey dan dosen yang friendly dan juga asik untuk diajak diskusi. Kemudian testimoni selanjutnya dari Ari Krisnanto yang saat ini bekerja sebagai network engineer di Bukalapak. Kuliah di IDS Digital College menjadi pilihan karena lingkungan yang sangat mendukung untuk kuliah dan juga bekerja. Mempersiapkan ilmu dan skill untuk kebutuhan industri teknologi, didukung dengan dosen yang sangat berkompeten dan berpengalaman di dunia industri teknologi. Kemudian testimoni selanjutnya dari Rivita Anggun Oktaviani yang saat ini bekerja sebagai Quality Assurance Engineer di Rebel Works Indonesia. IDS Digital College adalah kampus terbaik bagi mahasiswa yang memiliki big motivation untuk kuliah. Dengan adanya program kerja sambil kuliah, sangat membantu mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia industri pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kemudian sistem kuliah, ada juga magang di industri. Perkuliahan kami ada yang reguler, tatap muka, dan perkuliahan secara hybrid, kombinasi dari kelas tatap muka dan online. Kuliah live streaming, materi kuliah yang multimedia, dan juga ada program magang yang dilakukan selama minimum 3 bulan dalam 1 semester. Nah, untuk sertifikasi kompetensi dilaksanakan mulai semester 5, bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh BNSP, tersedia di berbagai bidang kompetensi seperti mobile programming, Java programming, network administrator, dan juga junior cyber security. Dan untuk mahasiswa mendapatkan minimum 2 sertifikasi kompetensi. Baik, untuk kelebihan berkuliah di IDS Digital College, yakni dosennya dari profesional, dari industri, dan juga startup IT, dan juga ada kesempatan untuk magang di startup-startup favorit. Jadi kerja di startup bergengsi bukan cuma mimpi, dan kurikulum kami juga internasional, bekerjasama dengan universitas ternama di India, yaitu PSG College of Technology. Kemudian kami juga menyediakan untuk program pathway dari IDS Kreatif ke IDS Digital College, dan juga memiliki program extension dari D3 ke S1, jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahan ke S1, ingin mengupgrade skill-nya ke S1, bisa untuk mengikuti program ekstensi ini. Baik, untuk program pathway sendiri dari IDS Kreatif ke IDS Digital College, yakni dengan masa kuliah 20 bulan di IDS International Design School di kampus Kemang, dan juga melanjutkan 2 tahun di IDS Digital College, dan mendapatkan gelar S1 Sistem Informasi in Digital Media. Nah, untuk program ekstensi dari D3 ke S1 dengan masa studi 4 semester yakni 2 tahun. Nah, untuk program ekstensi sendiri berlaku untuk dari D3 IT atau linear selama 2 tahun. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengambil perkuliahan di sistem informasi ataupun teknik informatika dan ingin melanjutkan mendapatkan gelar sarjana IT bisa melanjutkan hanya dengan waktu 2 tahun. Kemudian untuk teman-teman yang dari D3 non-IT atau non-linear tapi dalam lingkup teknik dan MIPA bisa melanjutkan selama 2 tahun dan mendapatkan gelar sarjana IT. Baik, untuk program ekstensi dari D3 ke S1 kami menawarkan 2 program yakni Cyber Security dan Software Engineering dengan waktu perkuliahan dari Senin sampai Jumat dari jam 17.30 sampai 21 WIB online dan di hari Sabtu dari jam 10 sampai 15 WIB offline. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai perkuliahan di bidang film animasi, mungkin bisa menghubungi di kampus Kemang di nomor yang tertera, dan juga untuk teman-teman yang berminat di software engineering dan cyber security bisa menghubungi IDS Digital College di nomor yang tertera.
ataupun bisa memfollow kami di sosial media di Instagram @idsdigitalcollege dan @idseducation.com, dan juga di Facebook kami IDS Digital College dan IDS Education. Baik, ini untuk webinar selanjutnya di hari Jumat ini tanggal 10 September. Itu ada webinar di International Design School dengan judul 3 Strategi Digital Marketing untuk Meningkatkan Penjualan Online. Dan di Rabu mendatang juga kami ada webinar selanjutnya, itu tentang Data Scientist dan Digital Technology di masa depan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Kak Yatin. Baik, terima kasih Kak Halo, Helen. Kak. Iya, terima kasih ya atas penjelasannya ya Kak Helen ya. Oke, dengan pemaparan dari Kak Helen, jadi teman-teman di sini bisa mengenal kampus IDS Digital College ya. Dan jika teman-teman ingin mendaftar menjadi mahasiswa IDS, kami masih membuka untuk pendaftarannya. Silakan teman-teman bisa menghubungi tim admission yang telah mengundang teman-teman ke acara webinar ini. Acara selanjutnya yaitu presentasi tentang topik kita, yaitu kenal lebih dekat dengan smart learning yang akan disampaikan oleh Ibu Dina. Kepada Ibu Dina, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yetin dan Bapak Ibu semua dari IDS College. Perkenalkan, nama saya Dina Fitria Murad. Seperti tadi yang sudah diinfokan, saya adalah salah satu dosen dan peneliti. Dan di sini saya berkesempatan untuk sharing knowledge dengan teman-teman semua terkait pembelajaran atau lebih tepatnya smart learning ya. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu Bapak Ibu yang di IDS College. Saya sebutkan secara umum saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya terkait sharing knowledge yang bisa kita sharekan di sini dengan teman-teman semua, khususnya Bapak Ibu para petinggi di IDS College dan teman-teman semua ya. Nah, kali ini yang akan saya diskusikan dengan teman-teman semua terkait smart learning. Namun mungkin kita nanti akan menyamakan persepsi kita terkait smart learning yang seperti apa. Oke, sebentar ya, saya harus nonaktifkan ininya. Gak apa-apa lah, abaikan saja ya, itu ada translatornya. Baik, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa smart learning ini menjadi salah satu, saya sebutnya penelitian-penelitian atau riset-riset yang sekarang sangat booming sekali. Hal ini tentu saja merupakan salah satu dampak dari pandemi COVID-19. Nah, berbagai wacana, eksperimen, dan tren yang datang silih berganti tiada henti seolah membuat kita seperti berlari mengejar angin. Mungkin teman-teman saat ini merasakan bagaimana sebelum pandemik itu kita mengenal istilah revolusi 4.0, kemudian ada revolusi industri 5.0, yang di luar negeri sana, terutama beberapa negara berkembang sudah sangat familiar dengan itu, sementara kita di Indonesia masih dalam implementasi dan pengukuhan penerapan revolusi industrial 4.0, namun akhirnya untuk 5.0 seolah kita belum siap secara keseluruhan. Nah, di sini multimedia online merupakan sebuah inovasi baru. Dulu orang-orang akan berpikiran belajar online itu sesuatu hal yang tidak normal. Kemudian berubah menjadi new normal. Dan saat ini sebenarnya belajar online justru sudah menjadi sebuah normal. Dan belajar yang betul-betul face-to-face learning atau tradisional sudah tidak merupakan normal lagi. Ya. Nah, saat ini yang sedang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah adalah dengan menerapkan hybrid atau blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Nah, kenapa menggunakan hybrid atau blended? Hal ini dikarenakan masih banyak paradigma di kalangan masyarakat kita yang beranggapan seolah-olah belajar itu identik dengan gedungnya.
Ya, seperti itu kira-kira. Jadi seolah-olah kalau belajar itu pasti yang disorot adalah gedungnya di mana, kampusnya di mana, gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi sebuah pemikiran yang serius di kalangan para petinggi penyelenggara institusi. Sehingga ketidaksiapan itu akhirnya harus mengcompare antara kebutuhan face-to-face learning dengan online learning. Hal ini tentu saja berbeda dengan paradigma orang-orang yang terbiasa bergelut di dunia praktisi ya. Jadi di dunia industri mereka berpikiran bahwa belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan apa saja. Ya, jadi multi platform, kemudian multi banyak ya, pokoknya banyak sekali hal-hal yang membuat mereka berpikiran bahwa mereka bisa melakukannya itu dengan berbagai cara. Sehingga gedung itu tidak menjadi lagi suatu prioritas bagi para pembelajar zaman now. Namun migrasinya tentu saja tidak semudah itu ya. Nah, ini saya kutip dari salah satu profesor di UT yang waktu itu kami melakukan bedah buku dan beliau menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh konvensional itu sangat berbeda dengan pembelajaran online, di mana untuk pembelajaran jarak jauh konvensional model korespondensinya serta model multimedia dan telelearning. Ya, itu yang menandai awal dibukanya generasi pertama di UT. Pada saat itu mereka belum menggunakan online learning, tetapi mereka masih menggunakan konsep online learning, tapi pembelajarannya tidak sepenuhnya disupport terkait online learning. Karena pembelajaran mereka materinya masih menggunakan buku-buku yang dibuat dan dikembangkan sendiri oleh UT. Nah, sementara itu, pembelajaran online merupakan model pembelajaran yang fleksibel dan pintar. Sementara itu, modelnya merupakan model konektivitas. Nah, di sini e-learning itu menggunakan berbagai sumber daya dan sumber referensi untuk belajar. Semua orang berhak untuk belajar, semua orang berhak untuk mendapatkan pengajaran, namun apakah itu formal dan tidak formal kembali lagi kepada aturan yang berlaku. Nah, di sini kita mungkin teman-teman bisa lihat apakah itu namanya mobile learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning gitu ya. Banyak sekarang seperti MOOC, banyak kursus-kursus yang disediakan dan segala macam. Namun itu cenderung informal ya. Sementara kita di Indonesia itu cenderung belajarnya adalah dengan metode formal. Dan ini nanti akan mengarah kepada support terhadap pembelajaran dengan konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri ya, Nadiem Makarim. Nah, kemudian bagaimana dengan pedagogi dan interaksi? Di pembelajaran yang zaman sekarang, pedagogi dalam PJJ itu telah berevolusi seiring perkembangan teknologi, di mana interaksi dalam pembelajaran online merupakan interaksi antara pembelajar dengan pengajar, kemudian dengan materinya, dan serta pembelajar lainnya. Nah, dengan ini, generasi kognitif behaviorisme dan sosial konstruktivisme dan konektivisme. Mungkin teman-teman di psikolog lebih memahami bahasa ini, tetapi secara umumnya saya bilang kepada teman-teman semua bahwa di dalam proses pembelajaran PJJ itu, mereka melihat kepada behave atau kebiasaan dari para studentnya, karena karakteristik dari masing-masing student yang berbeda-beda. Kemudian, trennya adalah open pedagogi, di mana fleksibilitas yang lebih tinggi dalam hal kurikulum. Mungkin dulu kita kenal istilah KKNI ya, kurikulum KKNI dan segala macamnya. Ada aturan-aturan dari Kemendikbud ataupun dari pemerintah terkait standarisasi apa saja yang harus ada, minimal apa yang harus ada dalam sebuah kurikulum untuk mensupport sebuah knowledge ataupun keilmuan dari mahasiswa, target kelulusan dan segala macam. Namun sekarang semua institusi penyelenggara pendidikan itu diberikan kebebasan untuk mendesain kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan itu merupakan bagian dari konsep Merdeka Belajar. Kemudian penekanan pada otonomi peserta didik. Jadi peserta didik itu mau dijadikan apa, dengan cara apa. Nah, itu juga sudah diberikan otonomi pada penyelenggara pendidikan, termasuk penggunaan teknologi yang semakin signifikan.
begitu merasakan bagaimana proses pembelajaran yang tradisional dengan online learning ya. Tapi mungkin ada juga yang sudah merasakan mungkin waktu di SMP full belajarnya di kelas gitu ya. Waktu SMA ketemu pandemik belajarnya online. Kemudian banyak reaksi, banyak sekali respon-respon positif ataupun negatif yang timbul. Namun itu semuanya adalah dampak dari bermigrasinya sistem kita dari face-to-face learning menjadi online learning. Nah, pertanyaannya kenapa harus smart learning? Sebelumnya saya ada bahas terkait smart thinking ya. Nah, karena hal ini berhubungan dengan kelancaran dalam proses migrasi. Kalau misalnya kita tidak siap, maka ya pilihannya hanya diam, kemudian terlindas gitu. Atau pilihan kedua, pelan-pelan kita harus ikut berinovasi dan bermigrasi dengan sistem yang ada. Nah, di sini prinsip belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik adalah patokan untuk menguji pedagogi model apapun. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang tidak mengenal istilah pedagogi ini, pelan-pelan nanti akan lebih familiar ya, itu semacam model dalam sebuah pembelajaran. Kontribusi terpenting dari pengajar adalah memberikan proses pembelajaran yang disukai oleh para pembelajarnya. Para pengajar harus menerapkan prinsip-prinsip yang memfasilitasi proses belajar sehingga tujuan akan tercapai dan hasil yang didapatkan akan memuaskan. Kalau zamannya saya dan zamannya Pak Dedi, mungkin zaman beberapa teman-teman yang usia udah 40 tahun ke atas, itu kita belajarnya benar-benar textbook ya. Guru-guru akan memberikan materi benar-benar dengan teks, kita mengikutinya, mendengarkan guru berceramah, kemudian mulai ada pelatihan dan segala macam. Namun sekarang semuanya sudah berubah. Rata-rata materi pembelajaran minimal sudah menggunakan PPT, kemudian sudah mulai dengan video-video pembelajaran, sudah ada konsep smart learning dengan virtual reality, augmented dan segala macamnya ya. Dan itu merupakan bagian dari smart learning. Bagaimana pola pikir kita berubah untuk sesuatu yang lebih nyaman dan memudahkan dalam proses pembelajaran. Nah, smart learning adalah sebuah konsep yang menerapkan e-learning engine untuk mengorganisasikan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah dengan bantuan komputer. Pembelajaran ini berbasis multimedia yang terhubung dalam jaringan lokal area network dan didukung dengan koneksi internet. Nah, di sini sebelumnya saya ingin bertanya kepada beberapa orang ya. Saya panggil beberapa nama saja. Contohnya Francisca Amelia Rosari. Halo Francisca. Halo Francisca. Oke, baik. Mungkin yang bersangkutan lagi ada kerjaan lain. Fauzan? Halo Fauzan. Halo, tidak ada. Doni Tulung Rejo. Malu-malu, Bu. Iya, halo. Oke, maaf Doni dari mana kalau boleh tahu? Dari Jawa Timur. Jawa Timur. Saat ini sebagai student atau siswa di sekolah? Iya, siswa SMK. Oke, SMK. Doni, Bu Dina mau tanya, di sekolah Doni sekarang sudah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media-media tertentu? Mungkin pernah dengar LMS, Moodle, atau apapun gitu? Ada, cuman jarang. Masih menggunakan lebih classroom aja. Gitu. Oh gitu. Tapi guru-gurunya sudah memberikan pelajaran dengan menggunakan PPT, video, mungkin seperti itu? Belum. Tapi kalau misalnya Doni boleh memilih, lebih enak gurunya benar-benar ngajar di depan Doni, menjelaskan panjang kali lebar, atau Doni lebih senang sebenarnya baik nonton video dulu, kemudian baru berdiskusi dengan guru? Yang kedua, kepanjangan ya, jadinya bingung ya. Oke, baik. Nah, itu salah satu pengalaman ya. Artinya mungkin nanti Doni bisa lihat materi-materi pembelajaran di YouTube banyak ya, di Google banyak. Nah, itu merupakan salah satu paradigma yang semakin bergeser ke arah sini. Bahwa para siswa pun mulai menginginkan model pembelajaran yang smart, yang tidak kaku dan masih mengikut kepada proses-proses pembelajaran yang tradisional. Terima kasih Doni.
Iya, Mbak. Oke, saya senang sekali dipanggil Mbak ya, berarti saya masih muda. Terima kasih. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini seperti apa konsep dari di sini salah satunya ada yang disebut dengan tutoring. Ya, kalau di smart learning itu karena ini mengacu kepada konsep PJJ yang diterapkan oleh pemerintah, jadi disebutnya bukan dosen tapi tutor ya, karena ada proses tutoring. Tapi apakah tutor itu bukan dosen, Bu? Tutor itu adalah dosen karena kualifikasinya sama dengan dosen, namun penyebutannya kita sebut adalah tutor. Kalau di UT disebutnya tuton ya, tuton. Oke. Nah, kemudian ada social interaction. Jadi pembelajaran learning itu bisa disebut juga dengan social multi platform ya. Jadi salah satunya mungkin saat ini yang paling sering kita lihat itu adalah proses pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp group ya. Itu yang paling cepat terjadi pada saat kita pertama kali bermigrasi ke online learning. WhatsApp group menjadi satu fenomena yang sangat dibutuhkan oleh semua pembelajar di Indonesia, termasuk di perguruan tinggi. Kemudian ada mastering konsep, mulai dibuatkan seperti bahan ajar yang lebih smart, yang lebih intelijen, yang lebih berwarna, yang lebih banyak bermain dengan animasi dibandingkan teks seperti memindahkan word ke PPT dan lain sebagainya. Kemudian asesmen yang terukur. Kalau misalnya di SMA atau di SMP itu masih banyak justifikasi dari nilai dari guru ya, karena biasanya guru itu sangat baik hati sehingga asesmennya terkadang kurang terukur. Nah, di dalam smart learning semua asesmen itu terintegrasi dalam sebuah platform. Silahkan Adam, ada yang mau ditanyakan? Halo, Adam Maulana? Baik, mungkin tidak sengaja tadi kepencet ya. Saya lanjutkan. Setelah assessment ada review dan revision. Maksudnya di sini apa? Di pembelajaran smart learning itu ada proses review. Artinya pada saat kita mendapatkan hasil pembelajaran dari semua siswa, perlu dilakukan review atau evaluasi terkait capaian pembelajaran. Jadi semua materi pembelajaran itu kan dari awal itu ada semacam apa ya, kita sebutnya CP ya, capaian pembelajaran, atau ada yang menyebutnya learning outcome ya, sama aja. Nah, di situ setelah asesmennya dapat, kemudian kita ukur, kita lakukan evaluasi apakah CP-nya terpenuhi atau tidak. Jika tidak terpenuhi, apa yang harus kita lakukan revisi? Apakah CP-nya yang terlalu tinggi levelnya, ataukah materi pembelajarannya kurang maksimal, ataukah memang kemampuan peserta didiknya yang kurang maksimal, seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita melakukan proses pembelajaran dengan konsep smart learning ini? Balik lagi ke konsepnya Mas Menteri ya, bahwa merdeka belajar sama dengan merdeka berpikir. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah teman-teman sudah merdeka dalam belajar? Saya mau tanya siapa ya? Ada masih bisa, masih ada nggak ya orangnya? Ada Maulana? Tidak ada ya? Oke. Atau ada yang mau membantu menjawab pertanyaan saya? Apakah kalian sudah merdeka dalam belajar? Francisca? Belum. Ayo, mungkin ada yang bisa jawab? Enggal tuh, Enggal? Enggal boleh, silakan. Belum, Bu. Belum. Merdeka. Kenapa belum? Karena metode belajar yang sekarang kurang efektif. Kurang efektif. Iya, Bu. Oke, merdeka belajar itu mungkin bagi anak zaman now yang disebut dengan anak zaman rebahan itu ya. Artinya bisa belajar kapanpun, Bu, gitu ya. Bisa belajar, tetap bisa main game gitu. Terus nggak mau banyak PR gitu ya. Nah, paradigmanya terbalik-balik, itu yang mesti kita luruskan dulu, oke? Merdeka belajar yang dimaksudkan oleh Mas Menteri itu adalah merdeka berpikir. Artinya adalah teman-teman bisa belajar dari mana saja. Oke, sumber belajar itu banyak sekali. Tetapi untuk legalitasnya tentu saja teman-teman harus memilih kampus-kampus yang memang mempersiapkan untuk itu gitu.
Tadi di introduction awal teman-teman juga sudah melihat ya bagaimana kampus ini merupakan salah satu kampus yang menyiapkan kebutuhan teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu alasan dalam memilih sebuah institusi belajar. Kenapa? Karena teknologi itu sangat cepat sekali bergeraknya. Sekarang kita merem, besok tiba-tiba udah jadi apa. Sekarang Merdeka Belajar, tahun depan konsepnya apa lagi? Sekarang teman-teman mengetahuinya melalui LMS, Moodle, dan segala macam. Besok apakah masih sama? Dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar salah satunya adalah pembelajaran online, bahwa konsepnya itu seseorang bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Namun di sisi lain, dia juga ingin di dalam waktu yang sama, dia bisa belajar, dia bisa bermain, dia bisa bekerja. Nah, bagaimana cara memadupadankan kesemuanya itu? Salah satunya adalah dengan belajar online. Ya, berdasarkan skema interaksi, belajar online itu ada dua model, ada sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus, seperti saya dan teman-teman sekarang berinteraksi langsung, meskipun melalui dunia maya. Tapi kalau asinkronus, itu bisa dilakukan dengan cara posting forum diskusi dalam sebuah sebuah room virtual, kemudian bisa dengan assessment, kuis secara online, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan model desainnya, ada tipe kelas, ada pembelajaran kolaborasi, ada berbasis kompetensi, dan ada komunitas praktisi. Ya, jadi sekarang kalau teman-teman lihat itu di internet banyak sekali ya komunitas-komunitas yang teman-teman juga bisa ikut bergabung. Kadang-kadang institusi juga sudah menyiapkan. Salah satunya mungkin dengan komunitas-komunitas belajar, kelompok-kelompok belajar sesuai dengan keilmuan, yang tadi mungkin salah satunya juga adalah akan disupport dengan certified, ya, sertifikasi suatu keilmuan melalui kerjasama dengan lembaga tertentu. Nah, berdasarkan skema penyelenggaraannya ada 3. Ada daring sepenuhnya, itu yang disebut dengan full online learning, berarti dari daftar, belajar, sampai wisuda pun dia semua online. Oke, yang kedua blended atau hybrid. Ini adalah komparasi 50-50 antara face-to-face learning dengan online learning. Kemudian yang ketiga adalah MOOC, Coursera, dan segala macam. Itu seperti seperti teman-teman itu belajar di sebuah lembaga penyelenggara kursus-kursus, tetapi terkait materi-materi pembelajaran. Kemudian nanti teman-teman akan mencari kampus-kampus, baik itu bekerja sama atau tidak, tapi dapat mengakui SKS-nya untuk ditransfer ke dalam kredit di sebuah kurikulum perguruan tinggi lain gitu. Nah, berdasarkan desain pengguna, kita bisa lihat dulu fully face-to-face itu teman-teman belajar di kelas. Ya, di kelas ada teman, ada guru, bisa hangout, bisa happy-happy, bisa belajar bareng, itu semuanya full face-to-face learning. Nah, kemudian berubah menjadi teknologi enhanced classroom, mulai dibentuk classroom. Ini ada di blended sama hybrid. Kemudian ada mulai distribute learning, dan akhirnya ke sini-sini mengarah kepada fully at distance atau online learning. Nah, apa yang menjadi ciri khasnya? Ciri khasnya adalah dari banyaknya sumber belajar. Jadi ada self-instructional, ada self-learning, dan lain sebagainya. Bahan ajar dikomparasi dengan berbagai banyak hal. Salah satunya adalah open educational resources. Oke, lanjut. Nah, fenomena apa yang terjadi saat ini terkait proses pembelajaran dalam new normal? Ya, nah ini yang terjadi. Banyak hal yang berhubungan dengan policy governance. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait bagaimana proses belajar, bagaimana maksimal orang berkumpul dalam satu area, dan lain sebagainya. Dan tentu saja itu merupakan bagian dari salah satu usaha kita meminimalisasi dampak dari COVID. Nah, apa yang terjadi? Jika memang itu tidak disupport sepenuhnya oleh penyelenggara pendidikan, maka kesulitan yang akan terjadi adalah student tidak maksimal mengikuti pembelajaran. Karena jika tidak ada media yang membantu mereka, berarti guru, pembelajar dan pengajar itu harus membuat schedule yang mereka benar-benar harus on time dalam satu waktu.
Dan itu merupakan salah satu hal yang membuat konsep Merdeka Belajar itu tidak bekerja dengan baik. Konsep Merdeka Belajar itu bisa dilakukan dengan konsep 24 jam untuk 7 hari per minggu. Artinya ada range-range waktu yang diberikan sehingga proses belajar itu terus-menerus terjadi. Semacam siklus, ya. Jadi tidak hitungan detik satu waktu kita harus tatap muka terus, tetapi bisa terus dijalankan dalam sebuah siklus. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk mensupport konsep Merdeka Belajar? Di antaranya adalah program minor. Ini semacam program yang dicanangkan oleh pemerintah dengan seperti kelompok-kelompok mata kuliah tertentu. Oke, Bahrul Panji, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi saya mau nanyakan tentang konsep daring. Apakah dalam sistem daring itu sebuah siswa atau kalau sama saya nama santri, apakah efektif dalam pembelajaran tersebut? Bahkan siswa-siswa untuk sekarang banyak sekali yang menyelewengkan atau mengarahkan yang tujuan tidak benar gitu. Ini untuk santri ya, di pesantren berarti ya? Untuk santri maupun siswa. Oke. Apakah itu bisa, nah berarti pertanyaan Panji itu lebih kepada kualitasnya gimana gitu ya Panji ya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan seperti itu bukan? Ya. Oke. Nah kalau misalnya di institusi penyelenggara pembelajaran daring, itu ada yang disebut dengan penjaminan mutu Panji. Jadi pasti nanti ada satu unit yang akan memantau dan memonitor pembelajaran tersebut. Contohnya, kalau misalnya ujian diselenggarakan secara online, bagaimana caranya kita tahu mahasiswa itu beneran dia yang ngerjain? Bagaimana seandainya kita tahu dia nggak nyontek? Atau untuk santri seperti salah satu ponakan saya sekarang di rumah ya, termasuk anak saya sekolah di sekolah IT, ada hafalan, ada target hafalan Al-Quran yang harus mereka laporkan kepada gurunya. Bagaimana cara mengetahui jika anak itu benar-benar membaca dengan hafalan atau sebenarnya di depan dia itu ada Al-Quran? Contoh sekarang seperti saya ngomong dengan Panji ini ya. Misalnya di depan saya dan Panji hadap-hadapan. Panji mau setor Al-Quran ke saya, hafalan satu juz misalnya ya. Panji itu seolah-olah melihat ke saya, padahal di sana Panji lihat monitor. Siapa yang bisa mengetahui bahwa di monitor Panji itu sekarang ada hafalan Al-Quran, ada ayat-ayat Al-Quran. Tapi Panji menyampaikannya ke saya seolah-olah Panji hafal luar kepala. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kita punya yang disebut dengan Proctor System. Nah, itu biasanya itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memonitor pembelajaran online dengan menggunakan konsep face recognition. Jadi ada banyak Panji. Jadi nggak usah khawatir. Baik dari similarity dari segi teks untuk mendeteksi apakah jawaban Panji akan sama dengan teman Panji meskipun itu tulisan masing-masing, tapi gaya menulis segala macam itu bisa dideteksi dengan sebuah aplikasi similarity. Kemudian untuk yang ujian online, seperti sekarang kita mau ujian online, itu sama seperti certified, kita menggunakan face recognition, di mana nanti akan kita tentukan yang termasuk fraud itu yang seperti apa. Misalnya ketentuan Panji itu hanya boleh bergerak dari layar tidak lebih dari 5 kali. Jika lebih dari 5 kali maka akan terdeteksi sebagai fraud dan segala macam. Itu akan dikelola oleh satu unit sendiri Panji yang kita sebut tadi dengan penjaminan mutu. Jadi jangan khawatir. Jika pemerintah sudah menerapkan sebuah aturan, jika sebuah institusi sudah melaksanakannya dengan sepenuh hati, ada rule-rule yang akan mereka ikutin. Jadi nggak sembarangan. Makanya kualitas pembelajaran daring itu akan sama dengan kualitas pembelajaran yang reguler atau mungkin malah lebih. Karena apa? Karena waktu belajar mereka yang lebih panjang. Ya, makanya sekarang ini untuk menghindari hal tersebut masih banyak dilakukan yang model hybrid dan blended supaya mengkomparasikan proses pembelajaran di kelas dengan proses pembelajaran secara daring. Seperti itu Panji. Panji sekarang sekolahnya di mana? Saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Di sini, di IDS? Ya, di IAI. Oh, oke, baik. Nah, saya lanjut ya. Cukup ya, Panji? Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, sekarang kita masuk ke sini. Selain program minor, itu semacam proses transfer knowledge ya.
Jadi maksud transfer knowledge maksud saya gini, misalnya ada satu mahasiswa belajar di jurusan SI, tapi ada juga mahasiswa di jurusan TI. Bagaimana caranya mahasiswa TI juga mendapatkan knowledge tentang mahasiswa SI yang related dengan keilmuan TI-nya. Begitupun sebaliknya. Nah, biasanya ya program minor ini akan memunculkan mata kuliah khusus yang diambil dari satu jurusan untuk dikasih kepada jurusan lain, namun menyesuaikan kebutuhan dari jurusan tersebut. Jadi relatednya kemana, linearitasnya kemana, itu akan disesuaikan. Jadi misal satu mata kuliah user experience untuk anak SI dengan user experience untuk anak TI itu akan dibedakan secara bobot dan konten. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian ada RPL. RPL itu adalah pengakuan terkait pembelajaran masa lampau. Jadi contohnya adalah misalnya Panji itu di luar sana kerja sebagai manajer. Nah, itu bisa diakui ke beberapa SKS mata kuliah tertentu, Panji. Nah, itu disebut dengan RPL ya. Ada beberapa institusi yang menjalankan ini. Kemudian credit earning, yaitu transfer mata kuliah dari kampus asal ke kampus yang dituju dan segala macamnya. Nah, ini terkait belajar di mana saja dan pengakuan transfer kredit. Oke. Oke, baik. Nah, teknologi apa yang support untuk smart learning? Nah, banyak ya untuk smart learning ini apa aja itu banyak sekali. Tapi di sini saya lurus kepada 3 hal saja, yaitu virtual reality, augmented reality, dan artificial intelligence. Bedanya apa? Virtual reality berarti kita benar-benar memindahkan dunia nyata ke dunia maya. Sementara augmented reality kita menggunakan teknologi untuk mentransformasikan yang ada di dunia nyata secara virtual. Tapi kita tetap ada di dunia nyata. Oke. Nah, kemudian artificial intelligence itu teknologi kekinian ya, semua bisa dilakukan dengan AI. Banyak sekali teknologi-teknologi di dalam AI, tapi sekarang yang banyak digunakan itu adalah deep learning. Oke, ini contoh-contoh saja dari virtual artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Nah, ini saya sedikit share saja, tambahkan di akhir-akhir presentasi saya. Ini adalah AI for online learning. Ini sebenarnya merupakan proyek antara saya, beberapa dosen di kampus saya, dengan beberapa dosen di UT. Ya, jadi kita dapat hibah dari UT yang disebut dengan TeacherBot. Nah, ini implementasi AI pada online learning dengan memberdayakan TeacherBot. Namun di sini konsep dari TeacherBot mungkin tidak seperti teman-teman tahu semacam chatbot gitu ya. Tetapi di sini itu TeacherBot-nya kita ada semacam chatbot, kita sebut TeacherBot. Kenapa? Karena mahasiswa bertanya, itu nanti akan dijawab secara otomatis oleh robot yang mewakili teacher atau lecture. Kemudian nanti jawaban ataupun pertanyaan itu akan di-compare menggunakan question generation, answer generation dan question generation. Jadi ada generate terhadap pertanyaan dan jawaban mahasiswa menggunakan sistem database yang sudah ada. Kemudian kita melakukan sentimen analisis terkait jawaban-jawaban student dari dosen. Kemudian kita juga memberikan rekomendasi terkait jawaban-jawaban yang sudah dianalisis menggunakan sentimen tadi. Nah, berdasarkan tersebut, AI implementation dalam online learning itu bisa menggunakan beberapa konsep ini. Lifelong playing, kemudian lifelong learning, dan long work. Artinya apa? Teman-teman di sini inilah yang akan menjawab kebutuhan zaman sekarang, di mana teman-teman banyak yang berpikiran bahwa saya tidak mau hanya jadi pelajar saja, tapi saya mau bermain dan saya mau bekerja. Saya tidak mau pada saat saya belajar, saya hanya belajar saja, sehingga masa muda saya hilang. Saya ingin mengimplementasikan, mencoba-coba di industri saya seperti apa. Nah, itu bisa dijalankan dalam satu waktu, teman-teman. Tetap belajar, tetap bermain, dan tetap bekerja. Yang pasti, belajar dengan konsep merdeka belajar, itu adalah belajar dengan happy. Jadi tidak ada lagi belajar dengan stres, belajar dengan tingkat ketegangan yang tinggi dan segala macam. Semuanya happy.
Nah, demikian yang dapat saya presentasikan hari ini. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Dina atas presentasinya yang sangat menarik sekali ya Bu. Ini banyak juga nih untuk pesertanya dari para guru Ibu. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya mengenai apa sih itu smart learning dan apa sih manfaatnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi nanya jawab ya Bu ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan jawab saya bacakan terlebih dahulu satu persatu untuk pertanyaannya. Mungkin dari pertanyaan yang pertama ini dari Mas Enggar Robert ya. Di sini ingin bertanyanya secara open mic mungkin ya. Silakan kalau bisa bicara langsung kok sama Ibu. Waduh. Silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum Ibu, nama saya Enggal Robert. Waalaikumsalam. Oke. Nama saya Enggal Robert Jaisman, biasa dipanggil Robert. Asal dari Kalimantan Selatan. Izin bertanya Bu. Silahkan. Mengenai yang aplikasi Ibu bilang tadi, apa ya nama aplikasinya, lupa saya. Teacherbot. Itu Bu, itu bagaimana keakuratan dari aplikasi tersebut? Itu saja Bu. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Nah, teman-teman, pada saat kita membuat sebuah riset, khususnya mungkin para guru dan dosen gitu ya, riset yang kita buat itu harus teruji dan harus terukur gitu ya. Jadi misalnya nih teman-teman mau buat sebuah sistem di sekolah, kan biasanya ada belajar kelompok atau segala macam gitu ya. Orientasinya adalah apa yang diperintahkan itu yang dibuat. Nah, kalau kami riset itu tidak boleh implementasi selama itu belum teruji dan terukur. Jadi ada yang namanya verifikasi atau evaluasi menggunakan uji-uji statistik tertentu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin agak berat untuk dipahami, tapi saya berusaha menggunakan bahasa yang sangat-sangat standar. Misalnya seperti ini. Saya melakukan prediksi. Misalnya Enggal tadi bertanya di dalam sistem teacherbot-nya, Enggal ada bertanya sesuatu. Saya ingin memastikan si Enggal ini bertanya benar-benar sesuai dengan materi atau sebenarnya asal tanya aja gitu ya. Misalnya materi kita pada saat itu adalah mata pelajaran Pancasila, misal. Kemudian Enggal bertanya nih. Di situ Enggal bertanya, pertama kali yang dilakukan oleh si robotnya untuk mengetahui apakah pertanyaan ini ada pada sumber-sumber materi yang sudah ada. Jadi ada database-nya. Dia akan cek secara otomatis ya. Setelah dia tahu, nemu, maka dia akan menjawab apakah ada di bank database yang kita simpan. Jika dia tidak bisa menjawab jawaban Enggal, maka dia akan forward ke dosennya langsung atau pengajarnya langsung. Kemudian dosen akan menjawab. Setelah dosen menjawab, berdasarkan notif yang dia terima, dia akan menjawab. Kemudian sistem si machine learning itu akan bekerja untuk melakukan analisis sentimen. Nah, sentimen analisis itu bukan hanya berdasarkan jawaban Enggal, tapi nanti berdasarkan beberapa chat yang ada di sana bergulir seperti apa untuk mengetahui apa yang kita tentukan sesuai dengan analisis kita. Misalnya sentimen apa yang kita mau angkat gitu ya. Nanti itu ada pemilihannya lagi. Kemudian nanti terakhir sistem rekomendasi. Nah, nanti berdasarkan itu, si sistem rekomendasi itu bisa mendeteksi si Enggal ini berdasarkan database-nya itu nilainya saat ini berapa. Di beberapa kuliah sebelumnya, kelulusannya itu seperti apa, grade-nya seperti apa, apakah capaian pembelajarannya ada di level analisis, level desain, level evaluasi, dan segala macam, sesuai dengan taksonomi Bloom, serta silabus mata kuliah. Kemudian sistem rekomendasi akan memberikan rekomendasi. Enggal, kami merekomendasikan kamu untuk mempelajari bahan ini terlebih dahulu. Kemudian baru kamu lanjut ke materi ini. Silahkan lakukan latihan-latihan pada link ini, dan segala macam. Cara kerjanya seperti itu, Enggal. Tapi itu belum bisa membuktikan akurasi dari sistem. Nah, untuk membuktikan itu, kami ada pengujian-pengujian Enggal, yang disebut dengan pengujian terkait akurasi. Di machine learning, itu bisa menggunakan statistik normal biasa, seperti regresi, bisa juga dengan beberapa testing sesuai dengan machine learning. Nah, pada saat kami mengujikan ini, untuk reksisnya saya, kebetulan ya, akurasinya 1, sempurna, perfect banget. Tapi tim promotor saya nggak terima waktu itu.
terlalu sempurna, sehingga kami uji lagi, sehingga tingkat akurasinya itu sebesar 97%. Nah, bahasa yang lebih mudahnya itu adalah Enggal. Misalnya seperti ini. Enggal itu di awal semester saya prediksi nih, berdasarkan habitnya Enggal, berdasarkan profilnya Enggal, saya prediksi besok di mata kuliah ini Enggal ini akan dapat nilai C. Jika dia tidak melakukan perbaikan di beberapa materi pembelajaran, maka dia akan dapat C. Tapi kalau berubah nanti di nilai tugas-tugasnya, maka dia akan naik ke B. Nah, itu prediksi awal Enggal. Cara memprediksinya jangan tanya, panjang nanti ceritanya ya. Nanti setelah Enggal lulus, kita akan cek, kita mapping. Nah, kesamaan, kedekatan angka lulusnya Enggal dengan prediksi di awal, itu yang disebut dengan akurasi. Nah, itu dengan training yang berulang-ulang Enggal. Jadi nggak cuma bisa sekali. Seperti itu kira-kira ya Enggal. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Semoga terjawab ya, Enggal ya. Oke, berikutnya Ibu kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini datang dari Mas Willy ya. Saya ingin bertanya, sekarang kita sudah kampus merdeka. Bagaimana dengan sekolah? Apakah bisa diterapkan sekarang? Banyak anak yang main game online sampai candu dan lupa waktu. Di sekolah juga kurang banyak nih mengadopsi internet. Bagaimana Bu? Silakan. Oke, baik. Oke, baik ya. Mohon maaf tadi kucing saya masuk berisik. Nah, di sekolah apakah bisa menggunakan konsep merdeka? Bisa, teman-teman. Tapi pertanyaannya apakah sekolah siap atau tidak? Karena paradigma atau mindset para sekolah-sekolah saat ini adalah belajar face to face. Ya. Nah, ini merupakan salah satu proyek saya. Kebetulan teman-teman saya ada proyek pengabdian masyarakat, sebenarnya bukan proyek. Salah satu bentuk pengabdian saya kepada daerah saya di Kota Pariaman sana, di desa sebenarnya. Di mana sekolah alumni saya itu adalah sekolah unggulan, tapi saya melihat dampak pandemik itu cukup tinggi, berimpact terhadap proses pembelajaran junior-junior saya di sana. Sehingga kemudian saya mendevelop sebuah sistem e-learning yang bekerja dengan konsep radio. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau di daerah itu banyak masalah, diantaranya adalah signal, kemudian biaya paket data yang terlalu mahal. Kemudian saya mendevelop sebuah sistem dengan teknologi 4G itu menggunakan WiFi lokal. Jadi menggunakan sistem jaringan radio. Jadi sistem e-learning itu bisa diakses secara lokal tanpa WiFi dan tanpa jaringan apapun. Nah, itu yang sedang saya coba implementasikan dan mudah-mudahan akhir bulan ini sudah implementasi di sana. Bisa teman-teman jawabannya ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman bilang banyak yang belajar dengan segala macam, mungkin ini jadi salah satu sharing yang saya berikan kepada teman-teman bahwa Cina per hari ini saya dengarnya tadi pagi menerapkan aturan bahwa seluruh anak-anak sekolah dari SD sampai SMA hanya memperbolehkan mereka main game setiap hari Jumat jam 8 malam sampai jam 9 malam. Dan itu dimonitor. Kita tahu Cina sangat-sangat luar biasa saat ini untuk kenegaraannya, mereka benar-benar memonitoring seluruh aktivitas warganya ya. Nah, itu yang satu hal yang bagus. Tapi apa yang terjadi dengan negara tercinta kita ini gitu ya? Yang terjadi adalah, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin tersinggung, mudah-mudahan tidak tersinggung karena saya mengalaminya. Karena ibu bapaknya sibuk, maka cenderung mereka akan mengabaikan anak. Anak-anak belajar secara online, seolah-olah kewajiban orang tua itu kasih laptop, kasih handphone, masalah selesai. Sehingga kita tidak memonitor, mereka belajar sebenarnya kalau realnya, contoh anak saya, realnya dia pulang jam 5 sore. Dari jam 7 kurang seperempat udah masuk, tadarus dan segala macam, salat duha, macam-macam lah gitu ya, sampai pulang itu jam 5. Karena pandemik, dia hanya belajar jam 7 sampai jam 12 saja. Tapi dia pegang laptop, dia pegang handphone, karena saya dan suami sama-sama bekerja. Dari jam 12 sampai sore siapa yang kontrol mereka? Tidak ada. Saya sampai pasang CCTV Bapak Ibu. Saya sampai remote laptop anak-anak gitu, karena suami saya juga orang IT. Tapi masalahnya adalah, apakah semua orang tua akan punya waktu untuk itu? Jadi balik lagi ke pribadinya teman-teman semua gitu ya. Karena kita memahami
pertanyaannya pasti anak-anak itu sama, bosen, terus ngapain lagi dong gitu kan ya. Sementara mereka nggak ada aktivitas lain selain mengerjakan PR yang bikin mereka mumet dan segala macamnya. Disitulah kemampuan pengajarnya dituntut. Jadi jangan hajar mereka dengan PR yang banyak, tapi berikan mereka aktivitas-aktivitas yang banyak. Salah satunya adalah seperti yang saya lakukan, saya sampai bela-belain untuk punya akun Quizizz Premium. Hanya untuk memberikan kuis-kuis online dalam bentuk game kepada mahasiswa. Mahasiswa loh ya, mudah-mudahan di sekolah juga bisa digunakan. Kemarin saya sempat kasih beberapa pelatihan ke beberapa sekolah di Tangerang dan Padang serta Bandung, dan itu saya memberikan beberapa tools-tools interaktif yang free, tidak berbayar, yang membantu mereka untuk membuat siswanya tidak boring. Tapi ya balik lagi, itu kembali lagi ke masing-masing para guru. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Bu Dina. Semoga terjawab pertanyaan dari Mas Weli ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini datang dari STT Bina Tunggal ya, Bu ya. Izin bertanya, Ibu. Ini ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, apakah memungkinkan jika penilaian mutu tutor dan kontennya dilakukan oleh komunitas atau netizen? Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apakah memungkinkan penilaian hasil belajar peserta didik juga boleh oleh komunitas atau netizen? Demikian pertanyaan, silakan. Netizen. Benar ya, netizen ya? Oh, ya. Jawabannya tidak dong. Tidak ya. Itu udah pasti defaultnya tidak. Karena apa, teman-teman? Karena pendidikan itu berbeda. Contoh, kalau netizen itu kan jari-jarinya kreatif ya, yang penting ngomong gitu kan, tidak berdasar. Kalau kita di pendidikan kan konsepnya cuma satu, ilmiah, ya kan? Kita boleh nyerang orang dengan cara apa saja selama kita punya data. Kalau enggak, bunuh diri. Ya, kita itu di orang-orang informatika selalu punya konsep win by data. Jadi kita orang-orang apalagi di sistem informasi itu adalah orang-orang pemegang data. Jadi tidak dalam kapasitasnya netizen memberikan nilai apapun baik terhadap institusi penyelenggara, dosen, guru, dan siswa. Tidak, jawabannya hanya satu, tidak. Karena kita semua mengacu kepada undang-undang. Kalau SMA, SMP, SD segala macam itu dengan aturan Kemendikbud, kalau perguruan tinggi ke Kemenristek. Seperti itu. Oke, terjawab ya. Oke, baik, terima kasih Ibu jawabannya. Ini akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Datang dari Parkan ya. Parkan Daka. Oke. Saya ingin bertanya, bahasa pemrograman apa saja yang perlu dipelajari untuk membuat aplikasi online shop Android? Yang bukan sih. Oke, baik. Kalau Android udah pasti ya, mobile apps itu pakainya ya Java. Oke. Tapi kalau yang sekarang itu terlepas dari Android atau tidak, machine learning itu sudah pakai Python ya. Tapi kalau khusus untuk Android ya pastinya pakai mobile app dan cenderung itu sangat support dengan Java. Kalau yang browser kan masih dengan ASP, PHP gitu ya, Java juga bisa. Tapi untuk mobile apps cenderung itu adalah Java. Oke, sudah terjawab untuk pertanyaan dari Mas Farkan. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Adam Maulana. Tadi yang dipanggil-panggil ya Bu, Mas Adam. Saya dari UT, dengan memanfaatkan waktu luang yang saya antara kerja dan kuliah saya, apakah bisa jadwal diajukan atau kesepakatan bersama atau sudah dijadwal oleh pengajarnya? Kalau asinkronus itu terjadwal. Ya, kalau asinkronus itu terjadwal, sementara sinkronus juga sebenarnya terjadwal. Tapi yang longgar itu adalah yang asinkronus. Saya tidak tahu Pak Adam ini mahasiswa ya di UT berarti ya? Setahu saya UT itu terjadwal dia ya. Saya sih tidak tahu persis bagaimana proses pembelajaran di UT, tapi saya pernah kunjungan ke UT, saya pernah survei di UT, sekarang juga banyak ke UT karena terkait dengan hibah ini. Tetapi secara konsep saya detail di dalam penjadwalan UT saya tidak tahu. Cuman di kampus lain
Di tempat saya itu untuk khusus asinkronus itu dalam range waktu 1 minggu, Pak Adam. Jadi misalnya week 1 itu dimulai dari Senin jam 12 malam lewat 1 detik hingga Minggu jam 12 malam lewat 1 detik. Jadi cara bekerjanya seperti itu. Jadi 1 minggu range-nya. Dan dalam 1 minggu teman-teman itu bisa berdiskusi, mengerjakan PR, tugas kelompok, tugas personal, ataupun kuis itu dalam range waktu 1 minggu. Kecuali sinkronus. Kalau sinkronus itu hanya dalam 1 waktu, tidak ada ulangan. Karena memang dia face to face, langsung kan face to face learning walaupun melalui Vicon. Nah kalau di UT saya tidak tahu. Tapi jika pertanyaannya adalah apakah saya bisa ajukan kesepakatan bersama dengan dosen pengajar, itu balik lagi kepada rule institusi. Jika institusinya mengizinkan silakan, namun jika sudah terjadwal sepertinya itu tidak mungkin. Seperti itu jawaban saya. Baik, semoga terjawab atas pertanyaannya Mas Wisnu ya. Oh, mohon maaf Mas Adam. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ini Mas Wisnu. Jadi saya udah ke bawah dulu ini Bu. Oke, ketika pembelajaran dilakukan secara online dan interaksi tidak seperti apa yang mereka tonton sehari-hari di telepon cerdas, maka kebosanan belajar akan dirasakan oleh mereka. Apakah benar ya Bu? Ya, seperti itu. Ketika pembelajaran dilakukan secara online dan interaksi tidak seperti apa yang mereka tonton sehari-hari di smartphone, maka kebosanan belajar akan dirasakan oleh mereka. Maksudnya bagaimana ya? Justru bukannya mereka jadi tidak bosan ya? Itu pernyataan ya, bukan pertanyaan berarti ya, Wisnu ya. Iya. Setahu saya sih ya, yang dilakukan oleh anak zaman now itu adalah, mohon maaf nih, anak-anak zaman sekarang itu kan otaknya pinter-pinter ya. Pinter. Anak saya pernah belajar gitu ya, pakai Teams kebetulan. Gurunya mah asik, dianya asik, kamera nggak nyala. Tapi ternyata anak saya buka YouTube. Itu ceramah saya panjang kali lebar bisa sampai 6 SKS gitu. Kemudian saya mengusulkan melalui komite sekolah, kalau belajar anak wajibkan menyalakan kamera. Saya yang akhirnya memaksakan itu. Karena apa? Karena guru tidak memonitor anak. Guru sibuk sendiri, anak sibuk sendiri. Hasilnya tidak ada. Sementara kalau di sekolah, anak saya dengan 20 orang saja, satu ruangan itu, satu room itu ada 2 guru. Sekarang dengan online hanya ada 1 guru, dan guru sibuk sendiri, anak sibuk sendiri. Hasilnya apa? Nah, jadi mungkin gurunya kali bingung juga ya, ini emaknya dosen online bingung gua gitu kan ya. Tapi ya maksud saya, itu salah satu cara dalam memonitor. Kalau tidak, itu yang terjadi yang tadi dikhawatirkan di awal oleh Enggal. Guru sibuk, anak sibuk, pembelajaran tidak terukur. Itu sangat memungkinkan terjadi. Karena apa? Karena dengan berbagai alasan, mahasiswa saya tadi malam ada yang dari Kuwait pas saya Vicon tadi malam. Kebetulan di Kuwait masih jam 3:30 pada saat saya Vicon jam 7:30 malam. Ada yang dari Papua, ada yang dari Timor Leste, ada yang dari Jerman, dan mereka sibuk dengan penyesuaian waktu. Kadang saya Vicon, mereka di situ dini hari. Tapi di saya tetap saya wajibkan handphone kamera nyala. Kecuali memang ada yang force major. Mereka harus japri saya dan mengatakan kondisinya mereka seperti apa. Seperti di Papua itu, mereka akan bilang mohon maaf Bu, singkat saya putus sambung. Saya mencoba memahami karena di dalam gunung gitu kan ya. Tapi kalau di kota-kota saya tidak memahami itu dan saya akan meminta mereka harus aktif. Makanya saya kalau belajar Vicon itu dengan mahasiswa sinkronus, di awal pembelajaran saya hanya mentolerir 5 menit pertama. Berikutnya saya ada kuis. Kuis saya hanya 10 soal yang bisa mereka jawab dengan true false saja, ataupun multiple choice, kadang-kadang saya compare. 1 soal hanya waktunya 10 detik saja. Cepet. Jadi 10 soal hanya 1 menit 1 menit 40 detik. Dan mereka otomatis on time masuknya sejak saat itu. Karena saya bilang, pre-test dan post-test di setiap kali saya Vicon akan menambah nilai final exam mereka. Dan mereka semangat. Karena tidak dipancing dengan cara kayak gitu ya alasannya banyak. Maaf Bu, lagi meeting. Maaf Bu, lagi ini. Maaf Bu, lagi itu. Panjang. Dan dosen harus lebih cerdas daripada mahasiswa. Itu hukum alamnya. Jangan mau dikadalin mahasiswa, karena akalnya banyak. Kecuali yang force major ya, itu kita harus memaklumi. Seperti itu kira-kira ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mas Wisnu ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Witriyadi. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu narasumber yang terhormat Ibu Dina Fitria. Mohon izin bertanya. Berdasarkan informasi penjelasan Ibu tentang
artificial intelligence, bagaimana mengaplikasikannya di lingkungan sekolah? Terima kasih. Di sekolah, satu-satunya yang paling sering digunakan itu adalah chatbot. Ya, saya juga kemarin ada bikin riset dengan mahasiswa skripsi saya, membuat chatbot dengan mengkomparasikan sistem learning di sekolah dengan Line. Jadi membuat semacam CMX di sekolah, kemudian mengkomparnya dengan Line. Itu yang paling banyak digunakan adalah chatbot. Karena apa? Karena kebutuhan anak itu banyak bertanya kepada guru. Tapi di luar chatbot itu sebenarnya banyak juga sih, cuman belum banyak sekolah-sekolah yang pakai. Mungkin karena apa? Karena budget ya, karena nggak dikit rupiahnya jika memang teknologi itu mau digunakan. Sejauh ini yang saya tahu paling banyak digunakan adalah chatbot, dan itu pun biasanya mereka taruh di LMS atau di media-media pembelajaran. Kalau yang lainnya untuk teknologi AI, chatbot itu teman-teman kan, bot itu kan tidak harus dalam bentuk perangkat keras ya, tapi juga bisa dalam bentuk software atau perangkat lunak ya. Nah, yang bot-bot seperti itu banyak sekarang ditanam di dalam aplikasi. Jadi anak bertanya, si bot ini akan mencari sendiri sumber-sumber modulnya di mana, kemudian dia menjawab berdasarkan apa, ya tergantung instruksi yang kita taruh di AI-nya sendiri. Kalau untuk yang lain, saya rasa belum terlalu banyak sih. Beberapa kali saya datang ke sekolah level menengah ke atas gitu ya, sekolah-sekolah yang bagus, itu juga belum terlalu banyak pakai AI. Mereka cenderung lebih memaksimalkan fasilitas dalam layanan terhadap student itu sendiri, tetapi di sekolah. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas jawaban. Semoga sih Mas Witriyadi ya terjawab pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mas Reli kembali nih Bu. Di teacher board itu menggunakan machine learning atau AI? Semua yang berhubungan dengan robot-robot itu adalah AI. Tetapi machine learning dan deep learning itulah bagian dari AI. Karena AI itu dibuat menggunakan platformnya si Python. Mungkin pernah dengar Anaconda gitu ya. Terus script-script dengan Python, itu semuanya bekerja dengan cara machine learning dan deep learning. Perbedaannya dengan cara apa? Semua konsep atau semua teknologi di AI itu kan bekerja dengan belajar sendiri. Ya, yang paling sederhana itu machine learning. Nah, machine learning itu kan sebenarnya seperti mesin itu belajar sendiri ya, dengan data-data training yang kita masukkan. Semakin sering data di training dan di testing, maka hasilnya semakin akurat. Contoh, saya ingin tahu nih, karakteristik mahasiswa di IDS itu seperti apa sih? Nah, saya akan coba masukkan input setiap semester. Pada saat satu semester, machine learning akan mengenali pattern atau pola dari pembelajaran mahasiswa IDS. Kemudian saya tambah di semester kedua, si machine learning akan semakin belajar berdasarkan input yang dia terima. Sehingga dari pembelajaran itu yang tidak mungkin terukur dengan kemampuan manusia biasa, kalau dengan kita misalnya pengujian dengan regresi itu kan terukur ya sampai berapa maksimal. Tapi kalau dengan machine learning semakin banyak data, semakin banyak training, maka dia akan semakin bagus hasilnya. Nah, machine learning dan deep learning itu sebenarnya bagian dari AI. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga terjawab semua pertanyaan dari Mas Weli ya. Kemudian ini datang kembali dari Mas Hipno Andrian, di mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Dalam beberapa metode yang dijelaskan tadi, apakah mempunyai fungsi untuk aktivitas yang dikemas dalam potongan-potongan aktivitas yang lebih kecil dan dapat berdiri sendiri, seperti video singkat, beberapa kalimat pendek, tutorial, atau permainan? Silakan. Pastinya, contohnya tadi AR dan VR ya, teman-teman itu bagian dari pemotongan-pemotongan terhadap materi. Atau contohnya seperti video-video tutorial yang dibuat oleh guru. Atau misalnya seperti saya nih, saya itu orangnya paling nggak suka textbook. Walaupun dulu mata pelajaran saya yang textbook nilainya 10 terus ya, saya juga bingung gitu. Wow. Tapi saya nggak suka textbook. Jadi kalau mahasiswa saya sudah mengenali saya, dia akan tahu saya tidak pernah membuat soal ujian itu dalam bentuk teks. Maksudnya pertanyaan yang esai, nggak akan pernah. Saya biasanya akan membuat sebuah case, kemudian saya akan mappingkan dengan teori. Misal pertanyaan saya adalah, berdasarkan case tersebut di atas, menurut teman-teman semua, kemampuan soft skill seorang sistem analis yang seperti apa yang bisa digunakan dan kenapa gitu. Jadi lebih banyak why-nya gitu. Karena kalau kita tanya apa definisi ini, itu sangat rentan dengan similarity, gampang carinya.
Tapi kalau saya nanya seperti tadi, teman-teman cari di Google pun itu butuh effort yang sangat tinggi. Nah, jadi sangat memungkinkan. Jadi saya seperti tadi saya bilang, saya bikinnya pakai Quizzes, Kahoot gitu ya, untuk seperti game. Salah satu sekolah pernah menerapkan aturan bahwa matematika itu nggak susah. Biasanya anak-anak paling nggak suka dengan matematika. Tapi dibuat jadi enak. Dengan cara apa? Dengan game. Nah, gamenya itu mereka juga bisa compare ke dalam VR atau AR. Jadi yang ditonton anak-anak itu adalah seperti mereka bermain game. Padahal di dalamnya otak mereka sedang diarahkan kepada hitung-hitungan di dalam mata pelajaran tersebut. Justru itu yang sekarang banyak digunakan oleh beberapa sekolah. Tetapi tentu saja yang banyak menerapkan adalah sekolah yang middle ke atas. Karena memang tidak sedikit rupiahnya. Saya saja dari beberapa mata kuliah baru satu yang saya buatkan pakai AR. Yaitu mata kuliah user experience. Karena apa? Karena sangat support. Nah, jadi tidak semua bisa melakukan. Jadi sangat memungkinkan ya, video singkat pun bisa. Video singkat pakai Zoom juga bisa. Kita buat pakai PPT, kemudian kita compare ke dalam bentuk MP4 juga bisa. Tapi kata kuncinya satu. Teman-teman jangan berpikiran kalau di sekolah belajar 6 jam, kemudian di online dibuat jadi 6 jam. Mati gaya, bunuh diri pasti. 6 jam itu di compare menjadi 10 menit, bisa nggak? Nah, itu caranya ya. Jadi jangan disamakan sama di perguruan tinggi. SKS 1 SKS 50 menit, 4 SKS 200 menit. Di compare ke virtual, mabok. Dosen mabok, kemudian anak juga mabok. Data juga mabok, pakai data tinggi biayanya. Nah, jadi itu proses compare-nya. Gimana caranya? Teori atau materi yang kita akan ajarkan selama 2 SKS atau 4 SKS, kita compare dalam bentuk video singkat, tapi informatif. Nah, itu nanti ada desain instruksional, banyak lagi ya. Yang akan terkait dengan hal itu. Tapi tentu saja tidak semudah saya mengucapkannya. Tapi ada nanti materi-materi yang akan mendukung atau teknologi-teknologi yang akan mensupport itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab atas pertanyaan dari Mas Wisnu ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini sih mungkin dari Pak Muhammad ini, alhamdulillah sangat menarik. Oh, ini pembahasan saja sih Bu. Kita masuk ke berikutnya aja ya Bu ya. Bentar, saya mau tanya malah ini sebenarnya. Pak, siapa tadi namanya? Pak Muhammad Sihab. Bapak salah satu guru penggerak kah? Halo, ya Bu, ya Bu. Oh, yang sudah jalan atau yang sekarang sedang BIMTEK Pak? Yang sudah jalan sekarang. Oh, oke, baik. Selamat ya Pak. Ya, itu benar Pak. Salah satu cara ya yang dilakukan saat ini adalah dengan adanya sekolah penggerak, kemudian ada guru penggerak dan lain sebagainya ya Pak. Nah, terima kasih Pak. Iya benar, saya tahu tentang program pemerintah itu. Oke. Ini mengenai kurikulum sekolah penggerak ya di sini ya Bu ya. Oke. Iya betul. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Muhammad apa namanya? Ada link pendaftaran sertifikatnya enggak? Ini apa ya Mas? Pertanyaannya. Mungkin itu ke IDS kali ya. Oh gitu. Sertifikat hari ini. Oke, baik. Nanti mungkin dijawab langsung oleh tim IDS-nya ya Pak ya. Oke, berikutnya ke pertanyaan berikutnya Mas Welly lagi nih Bu kayaknya. Alhamdulillah saya dapat informasi mengenai smart learning. Saya ingin bertanya lagi, kapan kita akan belajar AI atau machine learning ataupun deep learning? Untuk program Python, apakah sudah cukup belajar ML, AI, deep learning? Untuk Indonesia sendiri kebanyakan menggunakan apa? ML, AI atau deep learning? Seperti itu. Oke, baik. Nah, kita samakan dulu persepsinya. Python itu algoritma ya, coding ya. Coding sama seperti PHP, ASP, Java gitu ya. Python itu codingnya, aplikasi yang coding-coding yang akan digunakan untuk algoritma pada machine learning. Sekarang kita cari tahu lagi nih, machine learning, deep learning, AI itu gimana cara kerjanya? Itu balik lagi, itu algoritmanya. Kalau misalnya machine learning saja sudah cukup mumpuni terkait akurasi data dan segala macam, deep learning itu lebih jauh lagi. Nah, deep learning di atasnya itu adalah AI. Jadi rumpun besarnya itu adalah artificial intelligence. Di dalam-dalamnya itu ada machine learning dan deep learning. Sementara Python yang menggerakkan mereka. Nah, kalau misalnya AI,
Di Indonesia yang paling banyak kita lihat itu adalah robot. Robot baik dalam bentuk perangkat keras ataupun robot dalam bentuk software. Nah, robot perangkat keras mungkin teman-teman lihat seperti robot-robot yang sekarang dibuat seperti apa? Robot yang membantu pemadam kebakaran, robot yang dalam bentuk apa sih? Yang sekarang yang apa? Robot-robot yang bisa di remote-remote, robot yang sekarang untuk semprot-semprotan terkait disinfektan, ya itu robot-robot yang bentuknya adalah fisik ya. Nah, robot itu adalah salah satu teknologi nyata dari AI. Nah, di dalam AI itu sendiri banyak lagi teknologi yang digunakan. Karena yang kita pakai itu adalah chipnya, otaknya yang kita taruh di robotnya kan. Jadi dia bekerja berdasarkan instruksi yang kita taruh di robot. Nah, bagaimana robot ini pinter? Nah, disitulah deep learning bermain. Karena si robot ini dari awal sudah kita biasakan mengenali fitur. Fitur itu kondisi-kondisi yang kemungkinan akan terjadi. Hingga pada satu titik, si robot itu bisa memikirkan sendiri actionnya tanpa mengikuti rule yang kita berikan. Ya, itu cara kerja robot. Jadi misalnya saya memberikan kondisi, jika kamu menemukan sebuah ruangan dengan suhu di atas 35 derajat Celcius, maka kamu harus mendinginkan udara itu. Misalnya ruangan itu dengan udara yang dingin misalnya. Jika kamu menemukan sebuah ruangan dengan kapasitas sekian derajat Celcius, maka ini yang kamu lakukan. Nah, dengan terus memberikan data training kepada si robot, lama-lama robot ini pintar. Sehingga di satu titik, dia bisa menentukan sendiri apa yang dia harus lakukan jika kondisi itu out of dari yang rule kita tentukan. Seperti itu. Nah, machine learning dan deep learning itu adalah metode yang digunakan untuk memperkuatnya. Ya, itu perbedaannya. Kapan kita akan menggunakan itu? Banyak. Kapan aja silahkan. Tidak hanya untuk mengukur mengukur performan atau kinerja seorang student, untuk melakukan prediksi, untuk klasifikasi, untuk clustering, banyak sekali sih manfaatnya. Jadi kalau ditanya kapan, ya kapanpun, tergantung kebutuhan usernya apa. Ya, seperti saya sekarang bikin Rexy, saya pakai Python, tapi hanya machine learning, saya nggak pakai deep learning. Karena dengan machine learning akurasi saya udah tinggi, jadi saya nggak lanjut ke deep learning. Tapi untuk yang lainnya bisa saja menggunakan deep learning. Seperti itu, Eli ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawaban dari Mas Wisnu ya. Mas Welly, mohon maaf Mas Welly. Oke. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ini dari Mas Witriadi sih. Terima kasih nih Ibu atas penjelasannya gitu ya. Ini membuat beliau jadi ada pencerahan lah. Kemudian ke Mas Rizky Darmawan. Apakah kita bisa mendapatkan pekerjaan di bidang IT tapi kita hanya mengikuti kursus-kursus seperti Coursera, Udemy, benar ya, Udemy dan lain-lain. Silakan Bu. Bisa, tergantung. Contohnya gini, teman-teman kalau mau coba lamar ke Google, apakah Google minta S1, ijazah S1, S2, S3? Tidak. Yang diminta Google adalah skill. Kamu bisa apa? Gitu ya. Saya pernah bawa mahasiswa saya kunjungan ke Microsoft. Di situ saya bertemu dengan seseorang mahasiswa dari UI yang dia pernah ikut kompetisi tertentu dan dia menang di situ untuk tingkat dunia. Padahal dia belum dapat ijazah S1-nya, belum lulus malah. Tapi World Bank, Microsoft menawarkan dia gaji yang luar biasa. Padahal statusnya bisa dibilang hanya lulusan SMA. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah saya bisa bekerja di bidang IT, bisa. Salah satu mahasiswa saya juga bisa dibilang salah satu komisaris di orang tua grup ya. Tapi dia belum S1. Kemudian dia ambil S1, saya baru tahu belakangan dan dia bilang saya, Bu Dina, itu mahasiswa S2 yang Bu Dina bimbing itu anak buah saya. Jadi jangan bilang ya, karena saya diem-diem nih ngambil sekolah, gitu bilang gitu. Karena anak buah saya rata-rata S2, saya S1 aja belum. Nah, jadi itu tergantung ya, balik lagi. Ada institusi yang menerima syarat karyawan itu harus secara legal formal, tapi ada juga yang tidak membutuhkan itu. Yang penting adalah soft skill dan hard skill-nya. Apakah sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh pekerja tersebut. Ya, tapi di Indonesia balik lagi kebanyakan dari kita itu cenderung mintanya formalitas, ya. Tapi kalau di luar negeri sana enggak. Banyak seperti mahasiswa saya yang lagi di Singapura juga udah manajer, tapi dia baru ikut S1 saat ini. Jadi tergantung keberuntungan kali ya. Balik lagi, Coursera, Udemy itu hanya sebuah lembaga kursus.
yang tidak memiliki legalitas atau bisa dikonversikan langsung dengan perguruan tinggi manapun, kecuali memang perguruan tinggi itu kerjasama atau memiliki fasilitas tersebut. Tapi secara skill, apakah kalian mendapatkannya, itu belum tentu, karena itu banyakkan teks juga kan. Mungkin boleh dicoba di coding. Ada namanya di coding, itu semacam dia langsung training atau pelatihan. Nah, itu lebih ke soft skill. Jadi cara membuat sebuah aplikasi, cara meng-create sebuah mobile app. Nah, itu di coding pakai itu. Ada yang berbayar, ada yang free. Makasih. Oke. Terima kasih Bu atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mas Rizky Darmawan ya untuk pertanyaannya. Oke, ini terima kasih banyak katanya Mas Wisnu Andrian untuk kedepannya bisa didiskusikan materi tentang Python CNN. Oh, ini saran Bu. Iya, kalau webinar susah karena kalau Python CNN itu harus kayak semacam pelatihan ya. Karena ada beberapa code-code yang mesti dicobakan. Ada beberapa algoritma yang teman-teman juga harus ujikan. Kalau pakai webinar, menurut saya itu tidak efektif sih. Nggak akan dapat apa-apa selain cuman ceramah doang gitu. Dibuat pelatihan mungkin dari Ibu. Iya betul. Kalau bisa nanti ikut saja. Sekarang kan mumpung lagi pandemik, banyak sekali kan ya yang webinar-webinar seperti itu. Silakan dicari saja. Gratis juga masih banyak kok. Iya. Saya aja baru ngambil 3 sertifikasi dari Google Academic sama Cisco. Itu saya ambil gratis. Tapi ya itu tadi, effortnya luar biasa karena memang free ya. Saya ambil yang sengaja yang free. Selagi bisa free, kenapa harus berbayar ya kan? Seperti webinar hari ini. Teman-teman dapat knowledge, free, dapat sertifikat, tapi benefitnya juga cukup banyak ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan sih di chat ini sudah habis ya Bu ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan yang dikirim lewat chat ke saya nih Bu WA, datangnya dari Bapak Ade. Ini mau menanyakan tentang LMS pembelajaran menggunakan radio berbasis lokal. Aplikasinya apa namanya ya Bu? Silahkan Bu. Aplikasinya saya tetap LMS, tapi saya menggunakan 5G, teknologi 5G. Yang saya bikin secara lokal di sekolah-sekolah yang ada di Pariaman sana. Ada 2 sekolah yang saya gunakan sebagai sumber objek saya. Jadi saya menerapkan 2 sekolah. Tapi nggak ada nggak ada aplikasi. Cuman saya mendevelop sistem e-learning menggunakan PHP biasa yang saya taruh di local hostnya sekolah. Tetapi saya menggunakan teknologi 4G. Jadi di situ saya menggunakan sebuah tools. Perangkat-perangkat yang saya develop, jadi saya mengambil gelombang radio sebagai alat bantu seperti itu. Banyak sih sekarang dengan IoT juga bisa, dengan Internet of Things ya, dengan beberapa konsep-konsep di IoT juga bisa. Baik, terima kasih Ibu jawabannya atas pertanyaan Pak Ade ya. Pak Ade sudah disampaikan nih. Oke, ini ada pertanyaan kembali nih Bu di chatnya. Oke, datang dari Mas Afrijal Panani. Bu, saya mau bertanya, bagaimana cara untuk meningkatkan skill di bidang IT? Silakan. Wah, kalau dulu susah ini, tapi kalau sekarang sangat mudah sekali ya. Yang penting mau berusaha. Otodidak itu yang paling penting. Orang-orang sukses sekarang justru pinternya karena otodidak. Melalui formal, kadang-kadang mereka juga tidak terlalu maksimal ya. Nah, itu salah satunya dijawab sama Willy Iskan bahwa ada digital talent ya dari Dekkominfo. Alhamdulillah kemarin salah satu mahasiswa saya lolos di sana untuk digital talent, tapi bukan yang the best-nya ya. Nah, banyak cara, salah satunya juga bisa kayak semacam makrodensial ya yang dilakukan oleh Apicom ya. Tadi saya bilang ada, termasuk juga Udemy, Coursera yang free-nya. Tadi di coding juga ada. Banyak sekali teman-teman, Google Analytics di Google Academy, terus Cisco, itu banyak sekali sih. Kalau untuk menambah ya soft skill dan hard skill di luar pendidikan formal, itu banyak sekali teman-teman. Saya untuk Google Academic itu alhamdulillah sekali tes sih, cuman benar-benar harus belajar gitu biar nggak malu-maluin sih maksudnya. Jadi benar-benar gitu belajar, dan pada saat saya benar-benar sudah siap, kemudian saya ikut ujiannya. Karena ujiannya lumayan banyak sih ya. Alhamdulillah lolos, dapat 3 sertifikat itu, 1 dari Cisco, saya ambil AI Security, kemudian IoT dari Cisco, 1 lagi Google Analytics untuk yang advance. Nah, itu bisa teman-teman, silahkan dicobakan karena
brandnya si Google sama si Cisco itu lumayan gitu ya, karena levelnya kan internasional. Silahkan dicobakan. Banyak dari luar negeri juga banyak kok teman-teman ya. Jadi di samping teman-teman misalnya berkuliah di sini IDS atau di mana teman-teman belajar, yang soft skill, hard skill yang sampingan itu silahkan terus digunakan. Banyak sekali teknologi yang bisa teman-teman pelajari dengan tanpa berbayar. Tapi jika ingin berbayar, kenapa tidak? Itu ya akan jauh lebih baik lagi. Benar Bu, kalau misalnya untuk semakin banyak kita mengambil sertifikasi, berarti kan skill kita semakin diakui dan lebih banyak lagi ya Bu ya, benar ya? Iya benar. Nah tadi IDS untuk lulusannya aja menyediakan 2 sertifikasi ya? Benar Ibu. Iya benar. Nah itu salah satu modal ya, salah satu modal lulusannya untuk terjun ke dunia industri. Karena untuk satu certified aja kan kita tahu kalau nggak kerja sama institusi kan lumayan ya rupiahnya ya. Benar. Tapi kalau kerja sama institusi itu biasanya ya silakan. Baik, oke. Tapi memang ini untuk pertanyaan sudah selesai sih Bu. Terima kasih nih Ibu untuk penjelasannya dari materinya yang disampaikan, kemudian juga pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua ya, dan mereka alhamdulillah puas gitu ya informasinya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta yang sudah bertanya seperti itu. Sebelumnya kita akhiri untuk webinar kali ini, saya persilakan nih kepada Ibu Dina bisa memberikan closing statement dari acara webinar kali ini, Bu. Silakan Ibu Dina. Teman-teman semua, saat ini kondisi sudah begini adanya, kita tidak bisa mengelak dari keadaan yang ada, tapi hidup harus jalan terus, life must go on, ya kan? Nah, untuk itu teman-teman, kita harus tetap mengikuti pelan-pelan berdampingan dengan kondisi yang ada, dan terus berusaha meningkatkan kemampuan diri, karena belajar itu tiada henti. Saya meskipun usia udah segini, tetap juga harus belajar, karena konsepnya belajar itu memang tidak akan pernah berhenti, sampai ya mungkin maut memisahkan. Tetapi kondisi-kondisi yang ada saat ini itu sangat berpengaruh terhadap smart thinking. Teman-teman harus mulai berpikir bahwa segala sesuatunya itu tidak sulit selama teman-teman mau berusaha. Dan hal-hal lainnya yang dalam bentuk smart itu dimodali awalnya adalah dari smart thinking. Semuanya akan menjadi smart selama teman-teman juga pola pikirnya smart. Bisa berinovasi, bisa bergeser menyesuaikan ke keadaan zaman saat ini selama itu positif. Jadi teruslah belajar, teruslah berkarya, karena dari situ kita akan terus mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas closing statement-nya. Waktu juga nih yang membatasi pertemuan kita saat ini, saya ucapkan terima kasih kembali nih kepada Ibu Dina yang sudah memberikan banyak sekali ilmu ya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti acara ini ya Bu Dina ya. Ya, amin.